Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalah hadiyata asrata, makalah yang ke-11 dari bab yang sudasi yang ke-6. An ba'dil hukama, diriwayatkan daripada sebagian ulama-ulama al-hikmah, anahu, sesungguhnya keadaan, artinya ya makalah daripada ba'dil hukama itu, qala bersabda, qala berkata siapa ba'dul hukama, man barang siapa, lam yakhsha tidak takut siapa man, Allah kepada Allah, lam yanju maka tidak akan selamat siapa man, min zillatil lisan daripada tergelincirnya lesan. Kalau orang kok nggak takut sama Allah, maka dipastikan dirinya tidak akan bisa selamat dari tergelincirnya lesan. Lesannya akan ngomong sembarangan, lesannya akan menipu, lesannya akan bisa berbohong, lesannya akan menjadi provokator, menjadi pengadu domba. Itu kalau orang tidak takut sama Allah. Paham ya? Kalau orang tidak takut sama Allah, pasti akibatnya, dampaknya itu pasti dia akan menghalalkan segala cara mulutnya itu, kayak mulutnya orang-orang munafik gitu. Ruya diriwayatkan apa hadis, annahu sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala bersabda sahabat Nabi, tuba beruntunglah, tuba beruntunglah, liman bagi seseorang malaka yang bisa menjaga siapa man, lesanahu pada lesannya man, wa wasi'a dan muathu pada eman apa baitu rumahnya orang, wabaka dan menangis siapa orang, ala khati'atihi atas kesalahan-kesalahannya orang. Rasulullah bersabda, beruntung, beruntung, beruntung bagi seseorang yang bisa menjaga lesannya. Lesannya itu akan berkata jujur, lesannya akan bisa berkata jujur, dan yang berikutnya lagi diberikan apa itu rumah yang bisa muat untuk dirinya, artinya ya cukup luas lah. Hanya yang dibutuhkan dalam rumah itu apa? Kalau punya rumah itu terlalu kayak anaknya 10 ya, anaknya 10, kamarnya cuma 2, satu untuk bapak ibunya, yang satu kamar untuk 10 anaknya. Kacau apa kacau itu? Kacau. Makanya ya pokoknya ya dibikin rumahnya cukup, pokoknya cukup untuk orang itu. Terus yang berikutnya lagi, wabaka ala khodiatihi, wabaka dan menangis atas kesalahan-kesalahannya. Bisa menangis di waktu malam. Jangan itu loh, sikap orang-orang yang baik itu adalah mengaku kalau dirinya salah. Jangan seolah-olah banyak orang yang jahat, banyak orang yang dolim itu adalah selalu berupaya membenarkan dirinya, padahal dirinya salah. Paham apa paham? Rawa meratkan buku pada hadis siapa At-Tabarani, Imam Tabarani. Waman dan barang siapa, lam yakhsha yang tidak takut siapa man, kudumahu pada menghadapnya orang, kudumahu pada menghadapnya man, Allahi di apa, Allah tetap atas Allah. Maksudnya man barang siapa lam yakhsha tidak takut siapa orang liqa Allah dengan berjumpa dengan Allah, bil mauti dengan kematian, lam yanju maka tidak akan selamat, lam yanju maka tidak akan selamat siapa orang, lam yanju maka tidak akan selamat apa qalbu hatinya orang, minal harami dari perkara haram, wasubhat dan subhat, minal harami dari haram, wasubhati dan subhat. Perhatikan sini, kalau orang sudah tidak takut lagi berjumpa dengan Allah,
artinya dengan kematian, setelah kematian nanti di akhirat. Kalau orang tidak takut sama Allah seperti itu, perasaannya sudah hilang di dalam hatinya, maka dirinya tidak akan selamat, hatinya tidak akan selamat daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Hal-hal yang subhat itu perkara yang campur antara halal dan haram. Perhatikan di bawah, fal muharramatu, maka utai beberapa perkara yang diharamkan. Fal muharramatu, coba Abah masih ngaji. Wasubuhat, apa itu fal muharramatu, maka utai beberapa yang diharamkan oleh Allah. Kismani, itu ada dua bagian. Fal muharramatu, maka utai beberapa perkara yang diharamkan. Kismani, itu ada dua bagian. Ahaduma, utai salah satunya kisman, syai'un, itu sesuatu ya. Fal muharramat ada dua macam. Ahaduma, utai salah satunya kisman, syai'un, itu sesuatu, muharramun, yang diharamkan, lidzatihi, pada zatnya syai'. Kalmaitati, seperti bangkai, wadami, dan darah, wa nahwi dzalik, dan sepadannya itu semuanya. Fahadza, maka utawi ini, fahadza utawi ini yang pertama ini ya, la yahillu, tidak halal apa hadza, la yahillu, tidak halal apa hadza, illa lisyaddi baqa'i ruhihi, kecuali supaya menutup tetap ruhnya orang. Apa ya? Illa lisaddi baqa'i ruhi, kecuali supaya saddi itu menutup ya, menutupi tetap ruhnya orang itu. Paham apa enggak kamu ini? Paham tidak? Tidak akan halal. Yang pertama ini sesuatu perkara yang diharamkan, zatnya itu sudah diharamkan oleh agama. Seperti bangkai, kau makan bangkai boleh tidak? Tidak boleh. Tapi ada bangkai yang dihalalkan, itu seperti belalang sama yang ada di laut, makanan ikan ya, ikan sama belalang itu dihalalkan. Nggak usah disembelih, kamu dapat ikan puri, oh potong dulu, bismillahirrahmanirrahim. Oh repot ya, ikannya puri yang kecil-kecil. Ada kan puri, ada yang kecil-kecil, potong dulu. Dapat belalang, oh masya Allah dapat belalang, ayo dimasak, bismillahirrahmanirrahim, potong satu-satu, kiamat itu ya. Ikan ya, itu dihalalkan ya. Kecuali seperti kambing, harus dipotong. Boleh perkara ini seperti darah tidak boleh, darah itu haram, darah itu sudah diharapkan, zatnya sudah tidak boleh darah ya. Maka oleh karena itu ini boleh digunakan kalau dalam keadaan darurat. Kamu pokoknya di tengah hutan, tidak ada makanan kanan kiri, yang ada bangkai, tidak apa-apa, makan, tapi hanya untuk menjaga ruh kamu saja supaya tidak mati. Supaya tidak mati, maksudnya lihat dia untuk menutup tetap ruhnya orang itu supaya dirinya tidak mati. Itu namanya dalam keadaan darurat. Kamu di hutan ada makanan, yang ada hanya bangkai, makan aja, tapi tidak usah banyak-banyak. Waduh, alhamdulillah ada bangkainya anjing kok, wah kalau gitu kita dendeng, wah itu kan namanya lain lagi itu namanya ya. Wasani, utawi yang kedua itu halalun, itu halal fi nafsi, di dalam dirinya apa itu syai' sesuatu tadi. Kalma itohir, seperti air yang suci, itu halal. Wal aruzi, dan beras. Lakinahu, tetapinya arus ini mamlukun, itu dimiliki lil ghairi, bagi orang lain. Fayahrum, maka haram alaika, atas kamu, hatta yasira, sehingga jadi apa syai' sesuatu itu ya, seperti arus, seperti itu tadi yang perkara yang dihalalkan itu. Hatta yasira, sehingga jadi apa syai' milkaka, itu menjadi milik kamu, biwajin, dengan suatu jalan, jaizin, yang dibolehkan, fis syar'i, di dalam menurut syarak. Arus itu halal, zatiahnya halal,
tetapi itu miliknya orang lain. Kamu kalau ingin ya, atau kamu menanam sendiri, kalau begitu ya berarti halal buat kamu. Tapi kalau miliknya orang lain, kamu bisa halal perkara itu kalau kamu bisa mendapatkan dengan cara yang halal, yaitu dengan membeli dan sebagainya. Wasubuhatu, dan utai beberapa subhat. Subhat yang dinamakan subhat itu salah sudarajatin, itu ada 3 beberapa derajat. Ma itu perkara tuyuktina yang diyakini apa ma perkara tuyuktina yang tuyukina diharokati supaya benar. Tuyuktina yang diyakini apa tahrimu keharamannya ma. Wasuka, dan diragukan apa fihili di dalam halalnya ma. Wa fi hada, dan di dalam ini masalah hukmul haram utawi wa fi hada, dan itu tetap di dalam ini perkara, wa fi hada, dan itu tetap di dalam ini perkara hukmul haram utawi hukumnya haram. Jadi subhat itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu diyakini haramnya, di dalam hati itu dia oh ini haram, ini haram ini, tetapi dirinya masih ragu di dalam hatinya, halal haram apa enggak ya. Nah, kalau gitu sudah diyakini haramnya, ya jelas itu menjadi haram gitu loh. Maksudnya kamu jalan-jalan, tiba-tiba kamu dapat apa itu dompetnya orang. Dompetnya orang ada uangnya. Oh ini dompetku apa enggak ya? Dompetku apa enggak ini? Ini padahal kamu dapat masa kamu, tapi dalam hati kamu, oh pasti ini tidak dompetku, ini pasti ini miliknya orang lah. Tapi kamu di dalam hati kamu masih mau mengkelah-kelah, oh jangan-jangan tadi malam saya jalan-jalan mimpi ke sini, dompetku jatuh di sini deh. Wah, itu kan namanya ngakali, itu namanya ngakali. Makanya orang itu jangan ngakal-ngakali gitu, yang jujur. Jadi orang yang yang jelas seperti itu, jelas haram. Dompetnya itu bukan dompet kamu. Oh, dompetnya itu bukan dompet kamu. Loh, ini dompetnya kayaknya nggak dompet saya. Oh, jangan-jangan kemarin malam saya mimpi dikasih dompet orang kayak begini. Masya Allah. Ini namanya ngakali. Kamu, teman kamu di kamar. Oh, saya kayaknya kok tiba-tiba ada makanan wena ya, ada IN wena di kamar ini ya. Jangan-jangan tadi orang tua saya ngirim ke sini. Oh, enggak ada orang kirim kamu, yang dikirim teman kamu. Kamu ngakal-ngakal, itu namanya. Paham? Wa fi hada hukmul haram. Wa ma, dan perkara tuyukina yang diyakini apa hilu halalnya perkara. Wa ma, dan perkara tuyukina yang diyakini apa hilu halalnya ma. Wasuka, dan diragukan fi tahrimi di dalam haramnya ma perkara itu. Wahada utawi ini as-subhatu itu adalah subhat. Wahadi, dan utawi ini itu as-subhatu itu subhat. Tarkuha utawi meninggalkan subhat minal wara, itu daripada sifat wara. Waro itu ya, waro itu artinya orang yang menjaga diri dari hal-hal yang subhat. Itu namanya waro itu apa namanya? Orang yang menjaga diri dari hal-hal yang subhat. Ini perkara itu wama tuyukinah, dia yakini halalnya, tetapi dalam hati ada ragu, ini ada haramnya tidak ya. Suatu contoh gini. Suatu contoh, kamu punya uang 10 juta. Uang 10 juta itu halal buat kamu. Tapi tiba-tiba di dalam 10 juta itu ada uang 1.000 rupiah atau 10.000 rupiah. Yang uang 10.000 rupiah itu dari perkara yang tidak jelas. Ini halal apa haram ini yang 10.000? Kok campur dari 10 juta? Wah, ini uang yang mana itu? Uang yang haram saya yang mana? Yang subhat mana? Itu meninggalkan yang itu namanya campur perkara haram, perkara yang tidak jelas itu namanya meninggalkan. Itu adalah meninggalkan sesuatu yang jelas ada tidak kejelasannya, itu harus dibersihkan dulu, perkara yang tidak jelas itu. Oh, tadi 10.000 ya, 10.000 diambil, keluarkan
10.000 keluarkan. Dari mana itu? Harus jelas. Dari mana, jangan kau tasarufkan yang 10.000. Jangan semuanya kau tasarufkan antara yang halal dan yang subhat itu. Meninggalkan yang subhat itu harus dijaga. Wama dan perkara yahtamilu yang serupa apa ma yahtamil apa yakuna supaya ada apa ma halalan itu halal atau haraman dan haram. Fayam bagi maka seharusnya apa tarku meninggalkan ma yahtamil apa yang serupa. Yahtamil yang serupa ma dan perkara yang yahtamil yang serupa apa iyakuna supaya ada apa ma halalan itu halal wa haraman dan haram. Jadi perkara yang apa masih ihtimal, masih serupa antara halal dan haram, tinggalkan. Maka seharusnya untuk di apa itu fayam bagi tarku. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dak meninggalkanlah siapa kamu ma pada perkara ya ribuk yang meragukan apa maka kepada kamu. Ya ribu yang meragukan apa maka kepada kamu. Ilama pada perkara la ya ribu yang tidak meragukan apa maka kepada kamu. Fa inna sidqa maka sesungguhnya kebenaran tomak ninatun itu tenang. Wal kizba dan kebohongan itu ribatun itu ragu. Rawa meriwayatkan kepada hadis siapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Ini Rasulullah ini harus hafal ini hadisnya ya. Di dalam hati kamu itu loh, dak mayaribuk ila malayaribuk. Dak mayaribuk ila mala, tinggalkan perkara yang kau ragukan pada perkara yang tidak kau ragukan. Dalam hati itu pasti ada, Pak. Di dalam hati kamu itu pasti kamu bisa menilai. Hati kamu itu pasti bisa menilai ini halal haram. Maka kalau masih ragu-ragu, tinggalkan. Hati kamu itu yang harus menjadi apa itu menjadi kompas kehidupan kamu itu hati kamu. Hati kamu itu bisa dibohongi apa tidak? Nggak bisa. Hati kamu itu bisa bicara. Hati kamu itu bisa bicara. Oh ini halal haram, halal haram. Otak kamu yang kadang-kadang ngakali, makanya ngakali itu diakali ya. Hati kamu tidak akan bisa diakali, maka gunakan hatimu dak mayaribuk ila mala, karena sesungguhnya kebenaran itu tenang damai gitu, tenang damai. Tapi kalau kedep bohong mesti ada ribah, ada keraguan di dalam hatinya. Wayaribuka bifathil ya yaribuka bifathil ya wadhom ya yaribuka dan domahnya itu yuribuka wa makna hadal hadis dan arti daripada ini hadis utruk meninggalkanlah siapa kamu, maksudnya adalah meninggalkanlah siapa kamu ma pada perkara tasukku yang meragukan apa ma fi hilli di dalam halalnya ma. Wa'dil dan bersifatlah adil siapa kamu ilama pada perkara la tasukku yang tidak meragukan apa ma fi hilli di dalam halalnya ma. Kada seperti itu afada memberi faidah siapa Syekh Hasan Al-Hamzawi, siapa Syekh Hasan Al-Hamzawi. Wa makna ribah dan utawi artinya ribah ragu, ittirabul qalbi itu apa itu ragu-ragunya hati, ragu-ragunya hati atau ittirab itu koyok hatinya itu bolak-balik kalau bahasa bolak-balik hati atau ragu-ragunya hati. Bener ndak ya, bener ndak ya, saya ini bener tidak ya, halal haram penting ndak, itu ada di dalam hati kamu itu ada ittirabul qalbi. Ittirabul qalbi itu ragu-ragunya hati. Wa man lam yakun aisan anil khalqi lam yanjum minat tama wallahu